Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Burima. Kita akan membahas tentang kondisi wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1.910.932,37 km persegi. Kemenko Maritim 2019. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia, seperti Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, memiliki kebudayaan yang beragam, salah satunya bahasa, karena adanya akulturasi budaya asing dan lokal. Kemudian, transportasi laut semakin berkembang dan mendapat perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional. Nah, itulah merupakan manfaat bagi Indonesia dari segi wilayah geografisnya. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis hayal yang melingkari bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur yaitu garis hayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan juga kutub selatan. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampak letak ini menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia, yaitu WIB, WITA, dan juga WIT. Kemudian ada cuaca dan iklim di Indonesia. Cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Contoh cuaca itu suhu udara di Kabupaten Bantul pagi ini mencapai 24 derajat Celcius. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Contoh, Indonesia beriklim tropis. Iklim di Indonesia tergolong hangat, cenderung panas dan lembab di sepanjang tahunnya. Dengan iklim tropis tersebut, Indonesia hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Berikut unsur-unsur iklim terhadap tanaman. Yang pertama itu penyinaran matahari dapat mempengaruhi fotosintesis dan meningkatkan suhu udara. Kemudian ada suhu, mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Kemudian kelembaban, membatasi hilangnya air, serta curah hujan meningkatkan kadar air dan mengikis tanah. Dan terakhir yaitu angin, membantu proses penyerbukan secara alami, mengurangi kadar air. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Kemudian aktivitas ketiga lempeng tersebut juga membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Selain dampak negatif, letak geologis Indonesia juga memberikan dampak positif seperti yang pertama, tanah yang subur terutama di kawasan dekat gunung berapi karena banyak mengandung unsur hara. Kemudian, keanekaragaman flora dan juga fauna. Dan yang terakhir, memiliki sumber daya mineral yang beragam seperti berbagai jenis batuan, minyak bumi, dan gas alam. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.